Halo teman-teman, kita akan baca komentar nih ya dari teman-teman para netizen di negeri Konoha ini ya terhadap video-video gua, terutama yang terbaru-baru ya. Kita akan langsung nonton, lihat komentar dari teman-teman semua. Nah, kita mulai dari ini. Ini adalah video mengenai menurut keyakinannya si Purbaya ya. Cortex itu udah bagus kok ya. Cuman kalian-kalian aja ya, para rakyat jelata aja yang pada bego, pada tolol, pada nggak ngerti Cortex ya. Harusnya itu sudah bagus semua ya. Buktinya apa? Buktinya ke KPP udah bagus tuh Cortex ya. Yang nggak ngerti tuh kalian, para rakyat-rakyat itu pada bodoh gitu loh. Nggak ngerti Cortex. Padahal tuh barang bagus gitu ya. Oke, tapi itu menurut keyakinan gua mengenai menurut keyakinan Purbaya gitu teman-teman ya. Ada yang komentar nih, Bapak Quantum Entanglement Alpha. Wah, numpang tanya rekan, ada nggak yang WP Badan Baru 2026 yang mengajukan permohonan 0,5% diberikan? Jawabannya semua dapat ya. Semua yang masih baru itu masih dapat ya. Sama seperti gua dan sudah gua buktikan ya. Semua yang masih baru itu masih dapat seperti aturan biasa. Orang pribadi dapat 7 tahun, PT 3 tahun, CV atau PTP dapat 4 tahun. Itu masih sama seperti biasa ya. Yang kita ribut-ributin dari kemarin itu adalah mengenai yang perpanjangan orang pribadi. Sedangkan yang baru mendirikan MPWP baru, baik badan maupun orang pribadi itu sama seperti biasa. Oke? Saya buat BP bukti potong A1 secara Excel, LB karena bulan Maret dan ada THR. Tetapi di bukti potong A1 konteks jadi nihil. Ada apa? Secara Excel LB karena bulan Maret ada THR. Oke, jadi gini, bisa nggak Bapak mintain bukti potong itu dilihat dulu, direview dulu Pak? Kalau bisa coba Bapak review dulu ya, takutnya eh gue sih curiga sebenarnya nggak nihil gitu. Coba Bapak cek lagi ya, di bukti potong itu kan bisa direview tuh, direview dulu, lihat hasilnya ya. Oke, kemudian, gue komentar dulu deh ya, coba coba direview. Nah, sebelum finalisasi. Oke. Kemudian dari Bapak PSI nih, benar sekali, aplikasi yang dibuat oleh konsultan IT meskipun jago tetapi tidak paham substansi proses bisnis perpajakan secara detail, serta tidak memperhatikan kompetensi dan habit kebiasaan pengguna aplikasi, tidak akan menghasilkan aplikasi yang user-friendly ranah pengguna. Setuju 1000% teman-teman ya. Gimana orang luar negeri nggak ngerti disuruh bikin eh, aplikasi di Indonesia, udah gitu orang Indonya juga juga ribet ya, yang gampang dibikin ribet, yang mudah dibikin susah, ya makin kacau balau. Sampai hari ini, detik ini, dari kemarin input faktur pajak keluaran Desember 2025 belum bisa muncul keterangan servernya error. Udah coba pakai jaringan lain, juga error. Sepertinya server Cortex yang error. Ampun dah, puyeng gitu ya. Udah WA pajak admin dari pagi sampai dengan detik ini belum dibales. Kasihan deh, kasihan nasib. Saya sudah dapat SP2DK PPH satu korban Cortex karena baru menyampaikan laporan SPT masa 21 tanggal 18 bulan berikutnya. Nah, ini sudah banyak ya teman-teman ya. Buat Anda yang mengalami eh, SP2DK atau STP gara-gara terlambat lapor Cortex itu, teman-teman tinggal kasih tahu AR ya. Kasih tahu AR bahwa ini kesalahan sistem gitu ya. Kesalahan sistem gitu. Bukan kesalahan WP gitu. Kasih tahu dia. Kemudian sama aja WP tanya ke AR, endingnya AR-nya garuk-garuk kepala, bingung jawabnya. Karena AR dan WP sama-sama baru pakai. Ya, cuman Purbaya dan lingkungannya aja lah yang ngerti lah ya pokoknya ya. Pokoknya Purbaya serba benar, kita semua salah gitu lah pokoknya ya. Pak Cowboy mulai ketahuan kompetensinya. Iya ya, jadi menurut gua sejauh ini sih Pak Purbaya cuma jago bacot doang teman-teman ya. Dia nggak ngerti teknis, dia nggak ngerti konsep, dia nggak ngerti grand design, dia tidak punya grand design. Dia tuh sama kayak gue, yang jago bacot doang gitu loh. Pandai ngomong doang, pandai bacot doang, tetapi ketika ditaruh di sebuah meja untuk membuat test planning yang gede gitu ya, atau membuat sebuah perencanaan jangka panjang nggak ngerti, nggak bisa. Gue juga nggak bisa teman-teman ya. Karena ini adalah manajemen strategis, tidak gampang. Dia butuh
Ya mungkin mungkin menteri jabatan politik ya, tetapi dia butuh ini, dia butuh tim ahli lah minimal ya. Dan tim ahli Menkeu kan pada bodoh-bodoh semua ya. Masuk gua Menkeu di Konoha teman-teman ya, pada nggak ngerti orang-orangnya. Aduh, gimana ya Purbaya ya? Ya dia mesti carilah tim tim apa ya? Tim orang-orang yang ahli yang bukan orang politik yang betul-betul ngerti gitu loh. Yang bisa buat desain desain grand design untuk perpajakan ke depan gitu. Orang-orang di lingkungan itu pada nggak ngerti semua, semua jabatan politik kan. Ah, sudahlah. Bapak KGB 9229. Mau bayar pajak aja susah. Aturan berubah-ubah. Buat sesederhana mungkin untuk wajib pajak membayar pajak. Iya, kita maunya begitu. Tapi kan si Purbayanya merasa baik-baik saja. Si Purbaya itu merasa pembayaran pajak itu baik-baik saja, sistemnya baik-baik saja. Yang pada nggak ngerti itu kalian, Anda dan saya, kita semua nih pada tolol gitu loh, nggak ngerti konteks. Padahal konteks itu baik-baik aja menurut keyakinan si Purbaya, gitu kan? Kalau udah begitu kan kita bingung, dia bilang bagus, kita bilang nggak bagus, dia coba berhasil, kita coba gagal, kan nggak nyambung ini lingkaran setan nggak nyambung ini. Harusnya di depan Pak Purbaya saat itu langsung tes online pakai laptop katanya. Jangan-jangan Purbaya sendiri selama ini belum pernah coba Cortex. Gue sih 1000% yakin dia nggak pernah coba Cortex. 1000% gue yakin. Coba lu tanya dia menu-menunya. Bikin faktur pajak deh. Ngomong KPP aja salah, nggak ngerti KPP itu apa ya. Gimana mau mau tahu Cortex? Setiap halaman dan coba masukin data. Coba deh. Nggak ngerti, gue yakin. Coba deh. Pak Purbaya kan pasti pasti ini nih. Sering terima komisi kan. Coba cetak NPPN. Ngerti nggak Pak Purbaya cara mencetak surat NPPN? Jangan-jangan dia sendiri nggak ngerti. Apa itu NPPN? Apa itu norma? Mampus, mampus kita. Kebanyakan teksnya dia juga diinput sama orang lain. Ya iyalah. Lu lihat tuh LHKPN-nya si Purbaya. Kacau balau, hancur lebur ya. Sama kayak Surya Utomo dan kawan-kawan semua. Makanya susah paham ya, begitulah. Mau bayar pajak rumit, mau lapor SPT rumit, ujungnya rakyat juga yang salah. Iya, intinya tuh rakyat yang salah, warga negara yang salah, wajib pajak yang bodoh. Kami semua benar kata Pak Purbaya, Kortes tuh baik-baik saja. Coba buktikan di kantor pajak di KPP, baik-baik saja tuh lancar tuh. Kita juga bingung. Kita sebagai rakyat kok merasa nggak baik-baik saja, tapi dia merasa baik-baik saja ketika datang ke KPP, toh normal lancar. Aduh, bingung kita ya. KPP kantor palak pajak, waduh. Ujung-ujungnya siap-siap kena denda karena sampai last minute nggak berhasil. Aduh. Tapi untungnya teman-teman ya, kantor gue sih nggak pernah telat lapor ya. Kalau gue telat, pernah sih. Cuman karena kesalahan kantor gua gitu. Kalau bukan kesalahan gua sih gua gugat ke pengadilan loh. Nggak berani cengengesan lagi kan? Iya ya. Kayaknya Purbaya sekarang udah iya, udah mungkin kepercayaan diri dia sudah mulai turun ya karena mungkin Prabowo juga kasih dia peringatan kali ya. Terlalu ceplas-ceplos, terlalu pelangak-pelongo gitu. Lagi pula nggak punya grand design, dia cuma ngomong doang, bacot doang. Sama kayak gue ini bacot. Kalau kalau didudukin di sebuah meja meeting, mana planning lu ke depannya? Mana? Bagaimana pertumbuhan ekonomi begini begini gini? Nggak bisa nih Purbaya ini ya. Nggak punya grand design dia. Omongannya tidak bisa dipegang. Sekarang bilang tempe, besok bilang teri. Nah ini Purbaya nih. Ya sama lah dengan yang lain ya. Sama aja. Sedih banget, makin nggak jelas ini negara mau dibawa kemana. Ya betul, coba kita lihat Prabowo. Mau dibawa kemana negara kita ini? Saya udah langsung sampaikan komplain ke AR perusahaan saya. Mereka banyak ngeles. Ya iya sama. Si Menkeu-nya ngeles mulu. Ya AR-nya juga ngeles lah. Menkeu gua aja nggak paham gimana gua mau jelasin. Gitu loh. Cari lagi cara gimana sampah bisa jadi emas. Wah kakak kakak kak. Lagi cari cara. Gimana sampah bisa jadi emas. Gimana ya kami rakyat bingung ya. Kalau memang korteks busuk ya diakui busuk aja. Balik ke program lama aja. Ditangkap-tangkapin tuh orang-orangnya yang terkait proyeknya. Jangankan mau nangkap-nangkepin. Sekarang Purbaya sudah satu geng sama mereka.
Purbaya itu sudah mengatakan Cortex itu yang terbaik. Cortex itu benar, Cortex itu betul, nggak nge-lag, nggak error. Yang error tuh kalian, pada sampah masyarakat, pada warga-warga bodoh di luar sana ya, di Konoha maksud gua ya. Cortex itu baik-baik aja. Menurut keyakinan Purbaya, dia tuh sudah satu gerbong sama mereka-mereka itu. Lu jangan berharap deh, ada yang di penjara gara-gara Cortex, jangan berharap. Ya, justru Purbaya ini yang akan menjadi backing, yang akan pasang badan buat orang-orang Cortex, percaya sama gua ya. Cortex tuh memang susah kok mau dibilang mudah. Jangan dengar orang-orang sekitar koloni di ruang ber-AC. Coba terjun langsung, belusukan ke pedagang kecil dan kebanyakan rakyat kecil ya. Rakyat kecil mah jangan harap bisa ngerti Cortex. Kita-kita aja nih konsultan kagak ngerti Cortex. Nggak ngerti kita. Error ini kita bingung. Error ini kita bingung. Error tuh nggak ada solusinya. Di sistem tuh tidak kasih solusi terhadap error. Waduh bos, Cortex itu web based dan web based itu cuma web saja dan menyangkut ke server. Itu cuma untuk aplikasi saja. Untuk supaya masuk ke internet itu banyak komponen yang terhubung dan rakyat jelata tidak akan pernah dapat membelinya karena harganya itu bisa sampai miliaran. Rakyat jelata biasa korporat ya, yang nggak lumayan mampu paling bayar internet satu bulan 500.000 rupiah, itu udah gede itu, sampai 1 juta rupiah ya. Dan itu bukan hanya digunakan khusus hanya untuk menjalankan Cortex. Rakyat umum untuk internet satu bulan 100.000 aja sudah menjerit. Itu kalau bicara kalau cuma berjalan secara normal dan kalau tidak normal. Gimana sih? Ya begitulah. Satu tesnya lewat lokal, yang satu lagi global, mampus langsung. Ya begitu. Betul, jangan sibuk dengan teknis Cortex ya. Cukup kebijakan perpajakan dan bikin PMK yang tidak menyimpang dari undang-undang namun doable. Jangan bikin aturan yang bikin ruwet wong cilik. Setuju teman-teman ya, setuju. Jadi Purbaya itu nggak usah lah ngurusin teknis. Lapor Pak Purbaya sampai sekarang omong kosong. Satu aja nggak ada yang beres coba teman-teman. Ada nggak lapor Pak Purbaya satu aja yang beres? Gua lapor tiap hari kagak ada satu pun yang diproses sama lapor Pak Purbaya ya. Quantum Entertainment lagi nih. Memang tujuan konteksnya bagus, tapi produk hasil akhir ini sendiri sampah. Kalau buka faktur manual, nggak pakai upload via program lain, mampus lu ya buka sampai setengah time out, ulang dari awal. Memang gila, gila, gila. Makin kelihatan ijonya. Apa tuh ijonya? Cortex nggak ada otak, nggak ada otak. Waduh, Purbaya nanti saya cek mulu ya 11-12 sama bacotan kepala pesiap. Ya betul. Jadi Pak Purbaya itu lain kali hindarilah kata-kata nanti saya cek, nanti saya cek. Gimana ya? Nanti saya cek. Nanti coba deh cek lagi. Ya jangan gitu dong. Itu bahasa ngeles, itu bahasa kami nih, bahasa gue nih ngeles-ngeles. Pak Purba itu langsung tek 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 kasih perintah 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 begini, datangin tuh tim IT. Kalau lu sudah tahu masalah Cortex bakal dibahas sama orang, lu panggil kepala IT-nya, panggil kepala IT duduk samping lu, tanya dia, kalau nggak usah jawab lu tempeleng begitu. Jangan-jangan nggak ada tim IT di Cortex, jangan-jangan kepala IT nggak ada. Ya mati kita. Cortex bagus, apaan bagus dari Hong Kong lah. Ini baru 1,5 jam yang lalu mau bikin faktur pajak gagal terus karena error maning. Sudah 1 tahun pas nih sistem selalu bikin pusing ya pusing ya. Aduh mampus kita. Capek itu Purbaya. Ya capek deh ya. Gue melihat memang dia juga capek ya. Keliru. Orang pajak KPP yang bantuin di kantornya masing-masing juga bermasalah kok ya. Sering lemotnya. Oh gitu. Itulah kenapa antriannya setiap KPP masih gila-gilaan. Kita dipaksa menggunakan aplikasi yang dibuat oleh orang goblok. Yang susah bukannya hanya masyarakat wajib pajak, tapi seluruh pegawai pajak yang jadi ujung tombak pelayanan di KPP, Pratama, kantor penyuluhan. Nggak percaya? Buktiin aja sendiri blog. Ya, setuju ya. Gue rasa pihak KPP juga pusing, bingung ya. Gimana nih, kami mau kejar target penerimaan negara. Tiap hari ada orang ngomongin salah email lah, salah alamat lah, salah nomor HP lah, nggak bisa bikin faktur pajak lah. Kan itu kan semua nggak relevan dengan mengejar penerimaan negara. Tapi kan orang pajak harus melayani itu semua. Akhirnya, ujung-ujungnya penerimaan pajak terganggu.
Gertak omong doang di muka ya, ujung-ujungnya nggak jauh beda sama sebelumnya. Pajak kek cukai kek sama aja omong doang. Waduh. Cuma bisa nyanyi. Ya Allah lindungi Cortex, ya Allah sayangi Cortex. Kebalik, harusnya ya Allah lindungi WP, ya Allah lindungi WP. Oh iya betul juga ya. Kenapa lindungi Cortex ya? Kalau Uwe jadi presiden, pajak PBB rumah hunian gue hapus, PPH gue hapus, pajak semuanya bagi WNI gue hapus. Menuju Indonesia sejahtera. Ura! Waduh, mantaplah kita support katanya. Waduh, teman-temannya. Oke, teman-teman, seperti itu eh komentar netizen ya. Silakan berkomentar di semua video gua. Kita negara demokrasi, semua orang bebas, bebas berpendapat ya. Yang penting kan pendapatnya sesuai dengan keyakinan kita ya, bukan untuk menjatuhkan kehormatan orang gitu ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.